Selamat pagi dan selamat siang teman-teman. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai yang pertama ada reaksi kimia, yang kedua ada microbial culture, dan yang ketiga ada growth. Kalian bisa melihat lebih detailnya di modul yang akan dikirimkan melalui Cyber. Yang pertama, aku akan jelasin tentang reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan peristiwa perubahan kimia dari zat yang bereaksi menjadi zat-zat hasil reaksi. Reaksi kimia ini dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada reaksi penggabungan, kedua reaksi penguraian, ketiga reaksi pergantian, dan yang keempat reaksi metatesis. Nah, semua ini penjelasannya kalian bisa baca di modul ya teman-teman, udah lengkap semua. Terus, selanjutnya, berdasarkan order reaksinya, reaksi kimia ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu first order reaction, berarti reaksinya ini nggak bolak-balik. Jadi, reaksi A langsung menjadi B itu dipengaruhi oleh K itu adalah konstanta kesetimbangan. Dan yang kedua ada second order reaction, itu A plus B menjadi C. Nah, ini reaksinya itu bolak-balik. Jadi, dipengaruhi oleh konstanta kesetimbangan plus dan konstanta kesetimbangan minus. Kita langsung ke penerapan soalnya. Yang pertama itu ada soal sebagai berikut. Kalian bisa baca di modul. Dan diketahui bahwa K plusnya itu sama dengan 0,3 dan K minusnya itu 0,05. Kita disuruh menentukan konstanta keseimbangan reaksi tersebut. Nah, jadi untuk soal ini kita menggunakan rumus yaitu K sama dengan K plus dibagi K minus. Kalian tinggal masukin nilainya. Berarti 0,3 dibagi 0,05. Jadi mendapat konstanta keseimbangan reaksinya itu 6. Lalu nomor 2, kita akan langsung ke penerapannya lewat Excel. Jadi aku pindahin datanya ini ke Excel supaya memudahkan kita karena ini membutuhkan perhitungan matematik. Jadi batch-nya itu ada batch 1 sampai 10, waktunya tuh 0, 10, 20, 30. Nah, di sini kan udah diketahui bahwa uh, terjadi perubahan konsentrasi Na plus dalam mol per liter. Lalu yang kita butuhkan di sini untuk menghitung eh, pertanyaan yang A dan B itu kita memerlukan data sum, jumlah data dan rata-rata. Kalau sum kalian udah pernah belajar kan? Jadi kalian menggunakan rumus sama dengan sum. Nanti kalian tinggal blok aja per waktunya ini, per kolom waktunya. Nanti kalian tulis satu rumus saja nanti langsung di drag ke kanan. Terus untuk jumlah data kalian menggunakan rumus count, nanti juga di blok per waktunya, terus nanti tinggal di drag ke kanan. Terus yang terakhir kita perlu data rata-rata. Rata-rata pakai menggunakan rumus apa? Average. Average nanti kalian tinggal blok, lalu kalian drag juga. Jadi kalian pokoknya setiap ini kalian tinggal menulis satu rumus saja, tinggal drag ke kanan. Lalu untuk menjawab yang A, laju reaksi kimia rata-rata unsur Na plus setiap selang waktu, kita harus menulis dulu selang waktunya, berarti kita buat 3 range, itu 0 sampai 10 detik, 10 sampai 20 detik, dan 20 sampai 30 detik. Untuk mencarinya, aku jelasin satu aja ya, dan kalian bisa terapin di 10 sampai 20 dan 20 sampai 30. Jadi rumusnya itu kalian bisa lihat di modul. Untuk mencari selang waktu 0 sampai 10 detik, laju laju reaksi kimia rata-ratanya itu menggunakan rumus sama dengan minus delta Na plus dibagi delta T. Nah, kita langsung masukin. Kalian jangan lupa, jangan sampai salah dalam penerapan minus tanda kurungnya juga. Jadi minus delta Na plus. Berarti kita pakai ini kan 0 sampai 10 detik, berarti kita masukin yang ini dikurang yang ini yang 0 terus dibagi waktunya 10 minus 0 karena delta T-nya dalam kurun waktu 0 sampai 10 detik. Kalian jangan lupa tanda kurungnya ya. Nah, kalian bisa terapin di 10 sampai 20 detik dan 20 sampai 30 detik. Lalu yang B, itu laju reaksi kimia rata-rata setiap selang waktu berdasarkan garam dapur yang dihasilkan. Berarti kita harus melihat reaksi kimia yang terdapat di soal. Nah, reaksi kimianya ini adalah Na plus plus Cl min menjadi NaCl. Nah, koefisien setiap Na plus Cl min dan NaCl ini kan udah seimbang kan. Jadi semuanya 1, 1, 1.
berarti ini nggak mempengaruhi ke rumusnya ini. Karena kita tetap harus menulis rumusnya itu koefisien NaCl dibagi koefisien Na plus dikali laju Na plus. Nah ini kan 1/1 dikali 0,0073 yang tadi kita udah cari, itu berarti kan menghasilkan 0,0073 mol per second. Nah kalau kalian punya latihan soal memiliki koefisien yang berbeda, berarti kalian harus hitung berdasarkan rumus rumus yang B ini. Jadi pasti akan mempengaruhi hasilnya juga kalau koefisiennya berbeda. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang microbial cultures. Nah, di sini kenapa kita harus mempelajari? Karena pasti di bidang makanan tuh ada juga fermentasi. Jadi bakal kita gunain nih cara perkembangbiakan mikrobiologinya. Nah, ini tuh kita ceritanya mau numbuhin mikroorganisme di 3 jenis reaktor. Ada batch reactor, feed batch reactor, sama chemostat atau continuous reactor. Nanti kalian pelajari ini lebih lanjut di mata kuliah lain. Tapi di sini aku mau jelasin tentang permodelan matematikanya aja. Kalian juga bisa baca lebih lanjut di modul yang tadi teori tadi. Nah, di sini ada contoh kasusnya Felicia yang melakukan percobaan pembiakan kultur bakteri Acetobacter psilinum. Jadi di sini ada data yang menunjukkan hari, konsentrasi gula, dan konsentrasi sel di reaktor yang jenisnya feed batch. Nah, nanti beda-beda ya tentang reaktornya, bisa kalian lihat di soalnya reaktornya apa. Kalau yang ini contoh soalnya di feed batch, jadi kita lihat dulu soalnya apa. Yang pertama disuruh buat grafik, lalu tentukan persamaannya. Nah, ini kita langsung pindahin datanya aja ke Excel. Terus buat grafik seperti biasa. Saya udah sering buat grafik ya teman-teman, jadi ya udah gitu aja. Kita buat kayak biasanya. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Terus kita cari persamaannya di add trend lines. Terus kita sorry ini kepencet. Kita display persamaannya sama R square-nya, terus kita cari deh seperti biasa yang paling mendekati itu yang polinomial. Terus kita udah dapet ini persamaannya. Terus kita masukin deh ke soalnya. Ini kita udah nemuin persamaannya. Terus yang kedua ditanyakan nilai maksimalnya. Itu kita juga udah pelajari kemarin. Caranya tinggal persamaan yang tadi yang kita udah dapetin di grafik, terus diturunin, disama denganin 0 terusan. Jadi turunannya terus disama denganin 0, terus dapet deh hasilnya nanti kayak gitu. Kalian juga bisa cari turunannya di aplikasi yang kemarin kita udah pelajarin, yaitu Photomath. Lanjut ke yang growth ya teman-teman. Di sini di growth kita juga mempelajari tentang laju pertumbuhan suatu individu, mikroba dan lain-lainnya. Di sini ada laju pertumbuhan, terus ada yang pertumbuhan eksponensial dan logistik, dan juga mikroorganisme. Nah, lanjut ke latihannya. Di sini sebenarnya latihannya cuma mau menunjukkan aja nih laju pertumbuhannya kayak gimana dengan grafik. Jadi ada data, terus nanti kita tinggal buat grafiknya deh seperti yang biasanya kita lakuin di Excel. Terus juga sama yang kedua, jangan lupa dibaca soalnya, tambahkan trendline berupa eksponensial dan logaritma. Jadi tinggal buat grafiknya aja. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang materi ini. Semoga bisa dimengerti sampai sini dan silakan juga dikerjakan latihannya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, kalian bisa
tanyakan ke asdos masing-masing. Terima kasih, selamat siang.